Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran dan stabilitas politik. Namun di balik bahasa teknokratis yang terdengar rasional itu, tersembunyi sebuah kenyataan pahit. Ini adalah kemunduran demokrasi yang dibungkus rapi. Pilkada lewat DPRD bukan solusi, melainkan pengingkaran terhadap hak politik rakyat yang telah diperjuangkan dengan mahal sejak reformasi. Pemilihan langsung bukan sekadar mekanisme memilih pemimpin, tetapi simbol bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan elit politik. Ketika hak itu ditarik kembali dan diserahkan kepada segelintir anggota DPRD, maka rakyat direduksi menjadi penonton. Demokrasi dipersempit menjadi transaksi politik di ruang tertutup, jauh dari pengawasan publik yang luas dan nyata. Alasan efisiensi anggaran terdengar klise dan cenderung menyesatkan. Biaya pilkada memang besar, tetapi korupsi kebijakan akibat jual beli kekuasaan jauh lebih mahal. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pemilihan melalui DPRD justru rawan praktik suap, lobi gelap, dan kompromi kepentingan. Kepala daerah lahir bukan dari mandat rakyat, melainkan dari negosiasi elit. Akibatnya, loyalitas pemimpin bergeser, bukan kepada warga, tetapi kepada partai dan aktor politik yang mengantarkannya ke kursi kekuasaan. Lebih berbahaya lagi, wacana ini memperkuat kecenderungan oligarki politik. Ketika akses rakyat diputus, politik menjadi arena eksklusif yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang punya modal, jaringan, dan pengaruh. Kepala daerah berpotensi berubah menjadi perpanjangan tangan pusat atau elit partai, bukan representasi aspirasi lokal. Ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang seharusnya memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput. Pendukung pilkada via DPRD kerap menyebut konflik horizontal dan polarisasi sebagai alasan. Namun argumen ini justru menyalahkan rakyat atas kegagalan negara mengelola demokrasi. Konflik bukan alasan untuk mencabut hak, melainkan sinyal bahwa pendidikan politik, penegakan hukum, dan tata kelola pemilu perlu diperbaiki. Menghapus partisipasi publik karena takut konflik sama saja dengan memadamkan api dengan menghancurkan rumahnya. Wacana ini juga mencerminkan krisis kepercayaan elit terhadap rakyat. Seolah-olah masyarakat dianggap belum dewasa, mudah dimanipulasi, dan tidak layak menentukan pemimpinnya sendiri. Padahal, demokrasi tidak pernah menjanjikan kesempurnaan. Ia adalah proses belajar kolektif yang justru menuntut partisipasi luas, bukan pembatasan. Mengembalikan pilkada ke DPRD berarti mengulang kesalahan masa lalu yang telah kita koreksi bersama. Reformasi 1998 bukan sekadar mengganti sistem, tetapi membongkar cara berpikir otoriter yang menganggap kekuasaan lebih tahu daripada rakyat. Jika hari ini wacana itu dihidupkan kembali, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar mekanisme pemilihan, melainkan arah masa depan demokrasi Indonesia. Pilkada langsung memang mahal, bising, dan melelahkan. Tapi ia jujur dalam satu hal, rakyat terlibat. Ketika suara rakyat diganti dengan suara elit, maka demokrasi berubah menjadi prosedur kosong. Dan sejarah selalu menunjukkan, kekuasaan yang menjauh dari rakyat cepat atau lambat akan kehilangan legitimasinya sendiri.